Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Vokasi, welcome to Potski, Podcast Anak Vokasi. Gimana nih kabarnya Sobat Vokasi? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Tiara. Saya yang akan memandu dari awal hingga akhir acara. Di sini sudah ada kedatangan narasumber, yaitu Pak Ahwanul Ahmal selaku Direktur Politeknik LP3I Jakarta. Halo Pak Akmal. Halo. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Oh iya Pak, jadi kali ini podcastnya tentang seputar kampus vokasi. Oke. Dan ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan oleh Aisyah. Aisyah, silahkan. Terima kasih Aska. Perkenalkan Pak, sebelumnya nama saya Aisyah Budi Fajreni. Oke. Saya salah satu mahasiswi di Politeknik LP3I Jakarta. Oke. Oke, terima kasih. Nah, di sini saya udah mengumpulkan beberapa pertanyaan dan mungkin juga bisa mewakili teman-teman di rumah, Pak, seputar tentang kampus vokasi. Yeah. Yang pertama itu ada apa sih Pak perbedaannya kampus vokasi dan kampus akademisi? Oke. Dan keunggulan apa yang bisa kita dapatkan kalau kita berkuliah di kampus vokasi? Oke, makasih Aisyah, makasih Mbak apa tadi? Mbak Tiara dan teman-teman yang penontonnya rame nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang hari ini bisa berkumpul dengan teman-teman semua, adik-adik semua. Sepertinya udah disiapkan pertanyaan-pertanyaan ya. Setelah itu sih jawab. Nanti ada akhirnya lulus atau nggak lulus ya? Enggak ya? Baik, apa sih perbedaan akademik, pendidikan tinggi akademik dan pendidikan tinggi vokasi? Indonesia atau pemerintah Republik Indonesia itu telah menetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi ya, mendeskripsikan apa itu pendidikan tinggi akademik dan apa itu pendidikan tinggi vokasi. Saya coba mengungkapkan gini, kalau ingin jelas kalimatnya silakan baca gitu ya, silakan baca. Tapi secara sederhana saya ingin mengatakan, akademik itu lebih cenderung kepada teori. Lebih banyak kepada teori dibandingkan dengan prakteknya. Gitu ya. Nah, diharapkan yang akademik ini menghasilkan orang-orang yang menghasilkan riset yang bagus gitu ya. Dia lebih cenderung kepada menghasilkan konsep bisnis baru gitu ya, konsep bisnis baru. Nah, kalau vokasi dia itu kepada prakteknya yang lebih banyak daripada teori. Dia lebih disiapkan kepada mengisi peluang kerja yang ada. Ya, peluang kerjanya ada dua modelnya. Ada peluang kerja bergabung di dalam dunia usaha, dunia industri, atau menciptakan kerja. Sehingga dengan modal dia bisa buka usaha gitu loh. Dengan kompetensi yang dia miliki dia bisa buka usaha. Jadi secara sederhana saya ingin katakan bahwa pendidikan akademik itu adalah lebih kepada teori lebih banyak, dan pendidikan vokasi itu lebih banyak ke terapan. Di dunia internasional di banyak negara gitu ya, justru pendidikan vokasinya lebih hidup dibandingkan dengan pendidikan akademiknya. Kenapa? Karena lulusan dari pendidikan vokasi itu menunjang yang namanya dunia kerja. Sehingga di sana lebih banyak lulusan vokasi ya dibanding lulusan teori. Contohnya Jerman, Belanda itu banyak yang vokasi. Banyak ada catatannya bahwa mereka-mereka itu mengharapkan, dunia kerja itu mengharapkan lulusan dari vokasi. Jadi kalau ditanya keunggulan apa vokasi? Nah, justru karena vokasi itu dekat dengan industri, sehingga mereka jauh lebih siap untuk masuk ke dunia kerja dibandingkan dengan di akademik gitu. Justru lebih siap. Kenapa? Karena hampir rata gitu ya, hampir rata apa yang diajarkan di pendidikan vokasi ini nggak terlalu jauh berbeda dengan yang diterapkan di dunia industri. Sebagai contoh, kalau LP3I bicaranya kepada sumber daya manusia yang diletakkan di perkantoran kita ya. Coba sebutkan di saya, adakah kantor yang tidak membutuhkan akuntansi? Nggak ada. Adakah kantor yang tidak membutuhkan tenaga administrasi? Nggak ada. Adakah kantor yang tidak membutuhkan tenaga IT? Nggak ada. Apalagi sekarang IT. Hampir semua kantor, mau perusahaan apapun, dia membutuhkan
tenaga perkantoran tadi, tenaga perkantoran. Maka LP3I fokusnya di sana. Ya, di kita mengajarkan apa yang harus kita ajarkan. Misalnya penguasaan Microsoft Office. Hampir semua kantor pakai Microsoft Office nggak? Iya. Pakai. Maka Anda harus kuat di sana. Excel-nya harus kuat. Ya, PowerPoint-nya harus kuat. Apalagi kalau untuk anak-anak yang administrasi. Ya, membuat surat, buat dokumen, buat proposal itu kan harus jago di Word-nya ya. Bagaimana kalau Anda membuat surat untuk sekaligus kirim ke 1000 audiens sebenarnya, itu kan ada caranya ya, pakai Mailmark atau apa gitu ya, dan juga harus bisa PowerPoint ya. Rata-rata perusahaan dalam membuat laporan kerja dan program kerja selalu ada presentasi, benar kan? Iya. Presentasi dulu nih, ada laporan rapat, pasti pakai PowerPoint. Nah, kalian juga harus bisa menguasai, makanya dia mendekatin dengan dunia usaha, nggak ada, coba cek ya. Ya, pasti semua, mau UKM yang kecil pun pasti ada membutuhkan tenaga dari lulusan LP3I. Nah, itu keunggulannya. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi kalau di Kamu kampus kok termenung sih? Saya jawab tadi, lupa menanya apa lagi gitu. Enggak. Jadi kalau di kampus vokasi itu berarti kita memang pembelajarannya itu berbasis 70% itu praktek. Gitu, Iya, Pak? saya tidak bicara angka presentasi karena itu relatif ya. Tapi intinya bahwa praktek harus lebih banyak dibandingkan teori. Ya, bisa jadi ada satu mata kuliah yang isinya praktek terus 100%. Nah, jadi saya nggak bicara presentasi yang di situ, tapi lebih cenderung bahwa vokasi lebih banyak praktiknya. Ya, jadi misalnya gini ya, ini harus ada perbandingan. Anda belajar misalnya mata kuliah teori organisasi atau pengantar manajemen. Pengantar manajemen itu kalau di dunia akademik mungkin lebih banyak teorinya. Tapi di kita dalam mata kuliah yang sama dengan mata kuliah yang sama di akademik, itu kita porsinya lebih banyak studi kasus. Nah, bedanya di situ lah. Praktek itu tidak harus dipahami, harus di laboratorium gitu loh. Jadi praktek itu tidak harus dipahami ini kalian ini hari ini, yang hari ini sedang mewawancari saya ini bagian dari praktek ini. Coba saya tanya, kalau ini kayak gini nih terkait dengan mata kuliah apa? Mungkin komunikasi. Komunikasi Iya. apalagi, mata kuliah apalagi kalau yang di jurusan MI? Broadcast kali ya, Pak? Broadcast atau penggunaan teknologi segala macam. Iya. Kalau di jurusan administrasi dikaitkan dengan mata kuliah apa ini? Ayo. Ini loh acara ini loh. Nah, itulah saking besarnya vokasi itu. Ini semua bisa dikaitkan dengan mata kuliah kalau disadarin. Ini ada hubungannya mata kuliah ini nih, podcastnya gitu loh. Karena nggak selamanya materi podcast sebagai unsur yang ada di dalam materi mata kuliah. Pelaksanaan ini saja, ya Anda dari mulai preparing sampai akhir finishnya kan semuanya perlu ada kaitan dengan mata kuliah. Anda ngomong tadi, itu ada mata kuliah apa di administrasi terkait dengan itu misalnya, ya kan? Tentang misalnya ada mata kuliah negosiasi, ada nggak sih mata kuliah presentasi bisnis? Ada juga kan. Kepercayaan diri saudara hadir diskusi nanya ke saya aja ada sebuah mental pembelajaran di sana. Iya, betul Pak. Ya, jadi artinya yang dikatakan praktikum tidak harus ada di dalam kelas atau di dalam laboratorium. Gitu. Clear ya. Oke. Jadi nggak usah pakai presentasi. Oke, baik. Ya. Baik Pak, selanjutnya itu mengenai ini Pak, jam kuliah. Itu kalau di Politeknik LP3I Jakarta itu jam kuliahnya fleksibel, jadi bisa kuliah sambil kerja. Itu Ya. gimana Pak? Jadi begini, kita mengatur ritme kuliah itu dengan beberapa ritme ya. Yang pasti perkuliahan itu harus mengacu kepada standar nasional. Ya, Republik Indonesia ini mengatur mau perguruan tinggi di mana saja diatur dalam waktu pembelajaran. Nah, masalah bahwa fleksibilitas atau tak itu pilihan kepada si anaknya. Anaknya mau milih yang mana karena mungkin dia kerja di pagi. Tapi waktu kuliah sendiri sudah fix ya, seperti itu. Jadi pilihan kepada si anak untuk bisa, aku lebih suka di kelas malam deh. Kenapa aku lebih suka kelas malam? Karena aku pagi sampai siang aku kerja. Kok ada yang bilang aku lebih suka kelas pagi deh. Kenapa? Karena aku kerja di siang malam. Tapi kan ada yang enggak kedua-duanya. Yang memang hanya kerja saja.
ya kan? Atau hanya kuliah saja dia datang kemari. Nggak ada masalah, itu pilihan. Ya, memang kalau bagi mereka-mereka yang memilih kelas reguler, artinya mereka menetapkan diri mereka tidak ada selain kegiatan lain selain kuliah. Sehingga ada jam-jam yang memang harus diikutin. Tapi bagi mereka yang sudah bekerja, mereka harus mensinkronkan bahwa kerjaannya kapan, kuliahnya kapan. Nah, itu. Jadi seperti itu. Kita membuka ya peluang semua. Oke, mungkin selanjutnya ini mengenai pembelajaran Pak, kan karena tadi disebutkan kampus vokasi itu lebih banyak praktiknya. Nah, bagaimana tanggapan Bapak mengenai pembelajaran nih Pak, belum bisa 100% offline di kampus, Ya. itu gimana Pak? Jadi problem kita ini bukan hanya problem LP3I, ya. Ini problemnya dunia. Sampai hari ini pun dunia belum bisa mencari yang namanya solusi terbaik dalam situasi ini. Jadi kita nggak usah jadi problem. Karena memang bukan problem LP3I. Pandemi ini problemnya dunia. Ya, kita vokasi, betul, kita vokasi. Ada mata kuliah tertentu yang nggak bisa dibuat secara online. Betul, memang nggak bisa dibuat secara online. Tapi bukan berarti kita nggak bisa lakukan gitu ya. Sehingga kita kebijakannya adalah mata kuliah yang lebih kepada praktikum masuk ke kelas, tapi dengan pengaturan ya. Ada kalau selama ini satu laboratorium itu bisa 25 orang gitu ya, atau 30 orang, ini harus dibagi. Nah, itu cara kita mengatur ya. Tapi kalau kita lihat dari konsep vokasinya LP3I, bisa ada yang di-online-kan praktikum itu selama mahasiswanya memiliki alatnya. Ya, misalnya fasilitas laboratoriumnya diganti dengan laptop. Mahasiswa punya laptop yang kalau untuk anak MI, kapasitas laptopnya itu bisa untuk ngedesain atau apa gitu, membuat program. Itu biasa gitu. Tapi bagi mereka yang nggak ada, ya kan laboratorium itu pengganti sebenarnya. Jadi sebenarnya kita coba mencapai yang namanya capaian pembelajaran lulusan itu dengan segala kendala yang kita hadapin, sehingga ada mata kuliah tertentu yang kita coba untuk tetap bisa dijalankan di laboratorium. Kenapa? Karena infrastruktur di mahasiswanya tidak semuanya rata gitu ya. Ada yang punya, ada yang enggak, kasihan dong gitu ya. Sehingga mau nggak mau kita harus buat. Tapi polanya kita atur supaya physical evidence-nya juga terpenuhin. Gitu ya. Apa namanya? Fisik ya, penjagaan ya bisa terjaga dengan baik lah. Gitu ya, jangan sampai jadi problem kita. Jadi memang kita harus terus-terusan menyesuaikan keadaan. Memang pandemi ini gagapnya bukan gagapnya LP3I saja, tapi gagapnya seluruhnya gitu ya. Bukan hanya Indonesia saja, malah dunia gitu ya. Nah, tapi kita berusaha. Nah, makanya justru itu kalau teman-teman dapat tugas-tugas khusus dari dosennya, ya itu harus dikejar gitu loh. Kenapa? Itu semata-mata agar teman-teman kualitasnya jauh lebih sesuai dengan CPL-nya. Kan ada capaian pembelajaran lulusan, itu kan harus dicapai. Jadi kalau ada anak-anak yang belum sampai ke sana, itu diupayakan untuk bisa sampai gitu. Nah, kembali kepada kita gitu. Kadang-kadang dosennya udah benar, mahasiswanya juga nggak benar, ya. Atau mahasiswanya benar, dosennya pula nggak benar. Atau pengelolanya juga nggak benar. Jadi karena itu semuanya ketiga-tiga ini harus benar semua. Nggak boleh satu nggak benar, tapi semuanya harus benar gitu. Jadi mudah-mudahan waktunya kuliah itu kan nggak panjang, singkat. Nggak terasa udah 3 tahun, udah mau sudah, ya kan gitu ya. Tapi kalau nggak kamu jalani benar, sepertinya kamu menyesal tuh. Kok aku buang-buang waktu ya, dari pagi jam 8 sampai jam 4, kok yang harusnya aku bisa maksimalkan di kampus justru nggak kita maksimalkan. Karena ngelihat kelasnya jam 8 sampai jam 10 selesai. Setelah itu jam 10 sampai sore mau kemana? Lebih cenderung main-main. Kenapa nggak dimanfaatin untuk lebih banyak diskusi dengan dosen, lebih banyak di perpustakaan, lebih banyak duduk-duduk begini ngobrol, ya kan, santai gitu ya, menghidupkan suasana-suasana gitu ya. Nah, harusnya begitu. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya ini apa benar Pak di Politeknik LP3I Jakarta itu dibantu mahasiswanya untuk magang dan penempatan kerja? LP3I, jadi sejarah LP3I itu tahun 1989. Pendiri LP3I itu mendirikan LP3I. Niatnya apa? Mengatasi pengangguran. Ya, karena itu dari awal dia
memastikan setiap orang yang kuliah di LP3I harus dicarikan pekerjaan. Dulu LP3I diawali dari kursus 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Terus berubah jadi setahun 2 tahun. Terus berubah jadi politeknik. Konsep mencarikan pekerjaan bagi lulusannya itu nggak berubah. Terbawa sampai sekarang. Sehingga kita punya satu unit layanan. Ya, unit layanan penempatan kerja atau dikenal dengan istilah CNP. ya. Nah ini nggak boleh sembarangan. Kenapa? Karena berhubungan dengan dunia usaha industri. Dunia usaha, dunia industri itu memiliki persyaratan, sehingga CMP harus menyelaraskan persyaratan yang diminta oleh Dudi dengan ketersediaan mahasiswanya. Maka kalau mahasiswanya belajarnya nggak serius, nggak memenuhi indikator yang ditetapkan oleh CMP, biasanya agak sulit nih untuk mendapatkan pekerjaan. Karena apa? Indikator yang ditetapkan oleh CMP itu mengambil indikator yang ditetapkan oleh Dudi. Mana ada Dudi mau nerima kita kalau sembarangan terima? Nggak bisa. Ya, makanya pola pendidikan LP3 itu coba menyelaraskan dia dengan kebutuhan dunia industri tadi. Maka yang bisa IPK itu tidak satu-satunya unsur menjadi seolah-olah Anda layak dapat bekerja. Karena memang ada bagian lain yang memang harus dipikirin gitu. Makanya kita berharap adik-adik ini selama kuliah di LP3 fokus gitu loh. Ya, fokus supaya apa? Minimal syaratnya itu terpenuhin. Sehingga kalau nanti masuk ke wawancara, kadang-kadang wawancara aja teman-teman belum tentu bisa loh. Iya. Ya, terus membuat interview kerja, padahal itu diajari di SMP kita. Ya kan, ada programnya tuh. Ini masih semester 2 ya. Iya. Nanti akan ada dapat solo semester 5. Itu biasanya akan dibekali dengan bagaimana teknik wawancara. Dibekali dengan bagaimana membuat resume atau portofolio atau CV istilahnya. Diajarin. Nah, setahun 2 tahun itu Anda kerja keras, meningkatkan kompetensinya. Itu makanya semester 5 itu kami konsepkan dengan KKI dulu. KKI itu adalah kuliah kerja industri. Kalau istilah umumnya magang. Iya. Kenapa ada KKI? Seperti kamu nih KKI. Oh iya benar. Ya, artinya apa? Sebelum sampai ke dunia usaha yang sebenarnya, mahasiswa kita harus diajarkan untuk beradaptasi dengan industri. 3 bulan, 6 bulan gitu biasanya begitu tuh. Iya. Supaya tahu dulu. Nah, tidak jarang ada mahasiswa kita yang langsung direkrut. Karena selama 6 bulan di perusahaan itu, perusahaan lihat dong. Bagus, segala macam. Udah, kamu kontrak aja. Nah itu. Jadi manfaatkan program KKI itu untuk menunjukkan kepada dunia usaha, dunia industri bahwa Anda layak untuk bekerja di perusahaan itu. Gitu loh, layak. Jadi konsepnya begitu kita punya, tapi ini tidak akan pernah berhasil kalau mahasiswa tidak memenuhi persyaratan. Ya, nah karena nggak mudah loh, ya membangun hubungan baik dengan dunia usaha, dunia industri nggak mudah, pasti nggak mudah. Gitu, clear? Iya. Yeah. Jadi dari mahasiswanya juga harus Oh iya. serius gitu kuliahnya. Karena ada seolah-olah terjadi ya adik-adik. Kalau udah masuk FP3 udah pasti kerja. Nah ya itu orang banyak yang berpikiran kayak Emang gitu. perusahaan mana sih mau ngasih Anda kerja gitu kalau Anda nggak punya kemampuan apa-apa? Iya. Kalau kemampuannya cuma nyetrika doang atau apa ya nggak Di rumah itu Pak. di rumah. Iya. Jadi tolong dipahami ya kepada semua mahasiswa LP3I. Benar bahwa LP3I membangun hubungan baik dengan Dudi. Ya, tapi itu tidak cukup. Dia harus dibarengi dengan kemampuan kompetensi dari si anaknya. Jadi kalau masuk LP3 pasti kerja? Iya. Jika. Nah, Anda semua mahasiswa layak untuk mendapatkan pekerjaan. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi.